Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Keisha Mikoronoha dengan NIM G7012481 dari kelas C, Praktikan Praktikum Analisis Farmasi. Jadi, maksud dan tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pendahuluan Praktikum Analisis Farmasi yang membahas tentang gugus kromofor, auxochrome, dan menentukan panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometri UV vis. Jadi yang pertama itu jelaskan kriteria struktur kimia apa yang harus dimiliki oleh suatu molekul agar dapat diidentifikasi oleh spektrofotometri UV vis. Jadi agar suatu molekul dapat diidentifikasi oleh spektrofotometri UV vis, molekul tersebut harus memiliki sistem ikatan lengkap yang terkonjugasi seperti C-2C yang berurutan, gugus karbonil yang berdekatan dengan ikatan lengkap, atau cincin aromatik. Struktur ini memungkinkan adanya elektron pi dan pasangan elektron bebas yang dapat mengalami transisi elektronik ketika menyerap energi sinar ultraviolet. Selanjutnya itu jelaskan perbedaan fungsi dan sebutkan ciri-ciri gugus kromofor dan auxochrome dalam proses identifikasi sampel. Dalam analisis UV vis terdapat dua gugus penting, yaitu kromofor dan auxochrome, di mana kromofor adalah bagian molekul yang menjadi pusat penyerapan sinar UV karena memiliki ikatan rangkap terkonjugasi seperti C-2C, C-2O, dan cincin benzena. Sedangkan auxochrome adalah gugus yang memiliki pasangan elektron bebas seperti OH, NH2, dan OR. Auxochrome tidak dapat menyerap kuatnya sendiri, tetapi jika terikat pada kromofor, akan memperkuat intensitas serapan dan menggeser panjang gelombang maksimum. Jadi kromofor itu menentukan adanya serapan, sedangkan auxochrome mempengaruhi kekuatan dan posisi serapan tersebut. Selanjutnya itu jelaskan bagaimana spektrofotometri dapat mengidentifikasi perubahan struktur setelah penambahan NaOH pada sampel melalui fenomena pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar. Jadi ketika larutan paracetamol ditambahkan NaOH, gugus OH-nya akan terionisasi menjadi omin. Perubahan ini menyebabkan elektron lebih mudah terdelokalisasi dalam cincin aromatik sehingga sistem konjugasi menjadi lebih panjang. Akibatnya energi yang dibutuhkan untuk transisi elektron menjadi lebih kecil dan panjang gelombang serapannya bergeser ke arah yang lebih besar. Peristiwa ini disebut dengan pergeseran fotokromik. Spektrofotometer UV vis mendeteksi perubahan ini melalui pergeseran posisi puncak panjang gelombang maksimum pada spektrum. Selanjutnya itu, mengapa setiap gugus fungsi atau molekul memiliki panjang gelombang maksimum atau lambda max yang spesifik. Jadi setiap molekul memiliki panjang gelombang maksimum yang berbeda karena setiap molekul itu memiliki susunan atom, jenis ikatan, panjang sistem konjugasi, serta kombinasi kromofor dan auxochrome yang berbeda. Jadi perbedaan struktur ini menyebabkan energi transisi elektron yang dibutuhkan juga berbeda. Oleh karena itu, panjang gelombang maksimum menjadi ciri khas atau sidik jari suatu senyawa dalam analisis spektrofotometri UV vis. Dan yang terakhir, berdasarkan prinsip hukum nomor Bir, jelaskan mengapa pengukuran kadar suatu sampel harus dilakukan pada panjang gelombang maksimum. Jadi, berdasarkan hukum nomor Bir yang menyatakan absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasinya. Pengukuran kadar sampel dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena pada titik ini nilai absorptivitas molar paling besar sehingga serapan yang dihasilkan paling tinggi dan paling sensitif terhadap perubahan konsentrasi. Hal inilah yang membuat hasil pengukuran lebih akurat, lebih presisi, dan meminimalkan kesalahan dalam analisis.
Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan bye-bye. Like cherry blossoms blooming in the